Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih sama gue nih. Nah, ini ada kasus baru nih di kolam ini. Tiba-tiba kemarin kan baru dipakai. Nah, inilah yang gue bilang vlog-vlog sebelumnya. Kolam renang ini biasanya punya karakter tersendiri nih. Nah, kebetulan ini kemarin udah dipakai nih sama si Rangga Maulana sama teman-temannya nih. Nah, tiba-tiba paginya itu air masih jernih. Menjelang sore tiba-tiba airnya itu berembun. Nah, yang gue bilang sebelumnya, air ini harus rutin dicek, kalau bisa dalam seminggu itu 3 kali pengecekan ya. Nah, gue juga bingung nih, gue juga baru dapat kasus ini nih, yang beberapa bulan ini airnya jernih, tiba-tiba dengan drastis cepat sekali dia berubah seketika. Kalau dilihat ini airnya, kalau dilihat di video bening ya, tapi kalau dilihat dengan kasat mata ini sebetulnya kayak berembun ya, ada berembun nih. Nah, kebetulan sirkulasi mesinnya gue juga nyalakan, dan video-video sebelumnya kan, vlog sebelumnya gue udah pernah bahas tuh valve-nya, multipotnya itu backwash fungsinya apa, filter fungsinya apa, winter fungsinya apa, di close fungsinya apa, sama cara nutup valve-nya pada saat mau backwash seperti apa, itu gue udah bahas ya. Kalau masih kurang jelas mungkin nanti bisa bertanya deh ke gue di kolom komentar, atau enggak WA langsung ke gue aja. Nah, gue kembali ke kasus air ini nih, ini aneh juga nih. Jadi ini udah 2 kali nih gue dapat. Yang pertama kali waktu itu sama kejadiannya seperti ini. Tiba-tiba airnya dari bening, udah pH-nya sudah oke, kalorinya sudah oke, tiba-tiba dia berubah cepat sekali. Nah, kalau ada kasus seperti itu nggak usah panik ya, dan jangan langsung dibuang airnya, nggak usah ya. Nah, sebelum nanti Anda bisa mungkin tambahkan obat lah. Yang gue bilang vlog sebelumnya kan gue nyarang kasih obat nih, tapi ternyata kali ini gue baru mau kasih obat lagi nih untuk menetralisir airnya nih biar bening lagi ya. Nah, tadinya gue mau kasih HCl, tapi sementara paling gue kasih kaporit dulu. Tapi sebelum gue kasih obat kaporit ini ya, dan gue jalankan sirkulasi selama 6 atau 7 jam ya, kita tes dulu nih. Nah, biasanya ada pengertian ini sih murah nih harganya nih ya, yang mahal sih ada juga ya. Kita tes dulu nih pH airnya sama kalorinya ya. Nah, ini sebelum nanti tes, nah di sini kan ada petunjuk-petunjuknya semua. Pasti kalau beli sesuatu itu pasti ada buku panduannya lah ya. Kita tes coba ya. Nah, karena airnya ini asli butek banget, padahal gue mau berenang nih. Kebetulan si Rangga Lawe sama si kakaknya lagi nggak ada nih, diajak sama tantenya Tiana. Nah, gua tes ya. Nah, kira-kira idealnya di mana nih nanti nih ya. Nah, ini kan udah ada pembatasnya nih, garis-garisnya. Nah, misalkan ini ya, kita tes. Ini yang kuning kalorin, yang ini pH-nya ya. Semua rata-rata pasti udah ada panduannya lah di situ ya, untuk memudahkan. Ini gua tes nih, kira-kira gimana nih kejadiannya. Nah, ini gua coba dulu pH-nya. Nah, ini dikasih 4 tetes aja nih, 4 tetes. 1, 2, 3, 4. Nah, oke. Nah, untuk kalorinya kita kasih juga 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Kita kocok nih. Kita kocok. Kira-kira hasilnya apa nih? Tuh. Wah, kalau dilihat sih pH-nya oke nih ya.
pH-nya oke, cuman kalorinya agak tinggi nih kalau gua lihat ya. Dia ada di sekitar 3,4 ya, 3,4, sedangkan ininya sih ideal ada di 7,6 pH-nya. Nah sebetulnya kalori ini bisa diturunkan, tambahkan aja air ya. Paling bagus sih sebetulnya kalau cahaya matahari itu bisa bagus banget ya, cuman beberapa bulan ini kan kita intensitas hujan sangat tinggi, jadi jarang mendapatkan matahari ya. Nah ini gua rasa sih cukup ditambahkan air aja ya. Nah kalau untuk kasus ini karena airnya ini apa, kayak berawan ya airnya nih kalau dilihat ya. Gua mau shoot ke sini sih, kalau dilihat dari video sih bening ya, tapi kalau dilihat kasat mata nih kayak butak, apa sih bahasanya, butak ya, berawan. Nah kalau ada kasus seperti ini ya itu airnya jangan langsung dibuang ya, cukup dikasih saja dulu kaporit ya, jalankan mesin selama 3 atau enggak 5 jam ya. Gua rasa sih itu, karena kasus ini gua udah kedua kali nih dapat nih ya. Nah kalau untuk lebih cepatnya lagi biasanya kasih aja HCl. Nanti HCl juga gua akan bahas deh untuk di vlog berikutnya ya. Inilah yang gue bilang, kolam renang itu setiap kolam renang airnya tuh punya karakter masing-masing ya, drastis. Yang gue inget banget dulu waktu apa tuh Olimpiade ya, yang pernah di Italia kalau nggak salah, yang gue pernah baca itu tiba-tiba paginya airnya bening, tiba-tiba dicek malamnya tiba-tiba airnya itu hijau. Nah jadi ternyata benar juga, cepat sekali perubahan air ini ya. Nah jadi itu yang gue sarankan sih, yang mau bikin kolam renang untuk di tahun ini ya, gue doakan mudah-mudahan dikabulkan ya. Kalau ada masalah kasus seperti ini tidak usah khawatir ya, memang seperti itulah yang gue bilang, karakter kolam renang itu punya karakter tersendiri ya. Cukup Anda jalankan saja mesin, tambahkan kaporit ya secukupnya, diposisikan saja di filter, Anda sirkulasi selama 3 atau 4 jam. Gua rasa sih itu lambat lah, sedikit demi sedikit ya itu akan normal kembali airnya. Tapi kalau memang sudah dicoba tidak berhasil lagi, Anda harus water treatment lagi. Water treatment itu ya ada bahan-bahannya juga sih, karena kolam ini juga ada makanannya nih ya, kaporit, HCl, apalagi itu ada soda as, banyak lah ya. Ya gua rasa di video-video yang lain juga udah banyak tuh tutorialnya gimana tahap-tahap memberikan makanan di kolam renang, karena kolam renang ini ternyata juga ada makanannya nih ya. Oke, itu gua rasa ini gua jalankan mesinnya baru dari baru 1 jam lebih sih ini. Kita lihat nanti kira-kira ada perubahan nggak nanti nih ya. Tapi yang sudah gua pernah alami sih biasanya perlu kesabaran juga, biasanya butuh 2 atau 3 hari itu airnya akan bening kembali seperti semula. Nah seperti itu ya. Ini semua gue buka nih, valve-nya di sana gue buka semua. Yang nggak gue jalankan cuma air mancur doang tuh nggak gue jalankan ya. Inlet gue buka, vakum sedotnya gue buka, main drain-nya juga gue buka ya. Pembuangan air yang ke got itu gua juga buka semua ya. Sebetulnya lebih bagus juga dinyalakan air mancur, karena air mancur itu juga ada fungsinya. Biasanya gelembung-gelembung itu kan kalau di kolam ikan itu fungsinya udara ya, oksigen. Nah gelembung-gelembung itu ya. Oke, gua rasa itu. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya untuk pembahasan di kolam renang ya. Pokoknya nanti gue bahas juga deh yang di crew
manajemen dan komputer, gua bahas juga deh. Seperti itu. Oke, gua rasa itu. Terima kasih. Kalau ada yang mau komentar silakan, ada yang mau tanya-tanya silakan. Mudah-mudahan gua bisa bantu ya sesuai kemampuan gua ya, atau enggak bisa WA langsung ke gua ya, di kolom komentar itu kan di bawah ada nomor WA-nya, atau enggak email juga ada. Oke, terima kasih. Selamat berlibur ya. Jangan lupa social distancing, protokol tetap dijaga karena ini liburnya mulai dari hari apa nih? Jumat, Sabtu, Minggu ya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Salam sukses selalu dari saya Andi Irwan, Narandi Property, DMC Crew Management dan Tour Travel. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.